innal minal mursalin ala siratim mustaqim Rehan. Ibu datang. Assalamualaikum, Mbak. Jangan sentuh saya. Kamu ini pasti istri mudanya Indra Syahputra kan? Iya, Mbak. Ibu, tolong tenang. Ibu sedang ada di rumah duka sekarang. Rehan, perempuan ini harus tahu. Kalau ibu datang ke sini, bukan untuk melayat. Tapi karena ibu dipaksa oleh istri kami. Iya, tapi ibu harus tenang. Jangan berteriak-teriak. Tidak enak kan dilihat orang. Kita semua berduka di sini. Rehan, kamu jangan berpikir bahwa ibu tidak berduka. Ibu ini sangat berduka. Tapi ibu sangat berduka karena melihat kamu duduk di sebelah perempuan ini. Bu, tolong mengerti sedikit. Tolong maklumi, Bu. Dan jangan ibu bersikap seperti ini. Rehan, kamu jangan pernah memohon kepada ibu untuk memaklumi keadaan di sini. Kamu harus tahu, perempuan inilah yang membuat kamu itu menumpang di rumah Aldi. Dan karena perempuan ini juga, ibu jadi bercerai dengan ayah kamu. Dan perempuan ini juga yang membuat semua malapetaka yang terjadi pada ibu selama ini. Maaf, Mbak. Alangkah baiknya kita bicarakan masalah ini nanti ya. Kamu itu juga tidak berhak berbicara dengan saya. Kamu pikir saya mau duduk-duduk dan ngobrol sama kamu membicarakan tentang masa lalu? Hah? Asalkan kamu tahu, selama ini saya tidak pernah mencari Indra Syahputra. Itu karena saya tidak sudi melihat wajah kamu. Bunda, kalau Bunda nggak nyaman di sini sebaiknya kita pulang. Ayo, Bunda. Rehan, kita pulang. Tidak, Bu. Aku masih harus mendoakan ayahku dulu, Bu. Baik, selesaikan doa-doa kamu. Setelah itu, kita langsung pulang. Pak, silakan Pak. Makasih ya. Mari Pak. Mari Pak. Waduh, orang zaman sekarang ada-ada aja ya. Udah ganteng, kaya, pakai jas, duitnya banyak, tapi hobinya kok narik angkot ya. Bener-bener udah kebanyakan duit itu kali. Pasar Minggu Ciganjur. Pasar Minggu Ciganjur. Pasar Minggu Ciganjur. Ada Pak Dion tuh. Mana? Pak Dion. Yuk, ke sana yuk. Wah, Pak Dion. Mbak Rina, Mbak Lili.
Pak Dion kok bisa-bisanya jadi supir angkot? Pak Dion kan kedudukannya tinggi di kantor kita. Menjadi sopir angkot itu udah menjadi hobi aku. Dan ini juga menjadi sumber pendapatan utama aku. Di samping aku bisa mempunyai banyak teman, aku juga ngerasa damai melakukan ini. Kalau di kantor itu aku cuma bantu-bantu aja karena kan usaha keluarga. Oh, kalau Pak Dion jadi supir angkot, tiap hari gue bakal nungguin angkotnya Pak Dion. Gak bakal gue ganti angkot yang lain. Bisa aja. Besok sesudah sholat zuhur kita akan makamkan jenazah. Baiklah, insya Allah semuanya berjalan lancar ya Pak Ustadz. Dan tidak ada halangan apapun. Rehan, Permisi Pak Ustadz. Rehan, kita pulang sekarang ya. Kamu sudah selesai kan? Aku belum bisa pulang. Aku kan masih harus di sini sampai ayah dimakamkan. Baru setelah itu bisa pulang. Rehan, ibu tidak mau lama-lama di sini. Di sini tuh panas dan hawanya itu nggak baik. Kamu tidak menyuruh ibu untuk tetap tinggal di sini kan? Najwa, kamu juga tidak mau pulang kan bersama ibu? Ibu tahu kamu itu pasti tidak mau meninggalkan suami kamu itu Rehan. Ya sudah, biar ibu pulang sendiri. Jadi ibu tidak mau mengajak kamu pulang. Di sini cuma bikin ibu pusing. Ya ampun, Ibu. Ibu, Bu. Aku benar-benar minta maaf ya. Tolong maafin ibu mertua aku. Iya Najwa. Ibu bisa mengerti kemarahan Ibu Priyanka. Jika saja Ibu Priyanka mengetahui kejadian keseluruhannya waktu itu, pasti ia tidak akan bersikap seperti ini. Ibu permisi dulu ya. Aku tidak mengerti kenapa ibuku tidak bisa bersikap baik sedikit saja dan selalu menyalahkan orang. Rehan, bisa jadi ibu kamu masih sangat mencintai almarhum ayah kamu. Makanya beliau bersikap seperti ini untuk melampiaskan rasa sedihnya. Ya, semoga saja arwah ayah bisa diterima di sisi Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Mumtaz, kamu jangan sedih ya. Papa aja gak sedih. Pokoknya Papa janji, kamu gak akan pernah Papa tinggalin. Kamu gak akan sendirian. Karena kita akan selalu bersama. Ya sayang? Oh. Papa, ayo cepet jalan. Ya Allah, Ibu Priyanka, kenapa bisa masuk ke taksi aku? Ini bahaya kalau dia sampai mengenali aku. Pak, ayo cepet jalan. Saya Bu, iya Bu. Aduh, mobilnya pakai mogok lagi. Ya, mogok kan mogok, Bang. Gimana sih, Bang? Aduh, gimana nih, telat nih. Sorry ya, Mbak, angkotnya lagi mogok nih. Gini deh, gimana kalau aku oper ke angkot yang lain aja? Parah, udah telat nih, jam berapa nih, Bang? Sebentar ya, tunggu sebentar.
Sep. Hei, kenapa ya mobil? Aduh, angkor gue lagi mogok. Gimana ya? Ya udah pindahin aja ke gua. Gak apa-apa ya? Iya. Ya udah. Ya udah, sekarang kalian semua bisa pindah ke sebelah ya. Sorry ya, sorry. Maaf ya, Bu ya. Maaf, Pak. Iya, tuh angkot. Lah, Mbak kok nggak turun sih? Gak mau ah, aku mau di sini aja mau nemenin abang. Ya udah deh, terserah Mbak aja. Alhamdulillah, saya mah seneng banget bang bisa di sini nemenin abang. Sampai subuh saya juga mau. Siapa sih yang gak mau nemenin abang ganteng? Aduh, udah sampai tapi Bu Priyankanya masih tidur lagi. Gimana cara banguninnya ya? Bu, udah sampai Bu. Ini rumahnya udah di depan ini. Bangun Bu. Iya Bu, ini udah sampai Bu di rumahnya. Ini Pak uangnya. Kembaliannya ambil aja buat beli susu bayi kamu. Makasih banyak Bu. Pak Supir, Anda ini sebenarnya sangat beruntung karena bisa punya anak. Walaupun Pak Supir dalam keadaan susah. Sementara saya yang punya banyak sekali uang, saya tidak bisa punya cucu. Karena anak saya itu menikahi seorang perempuan yang mandul. Coba Pak Supir bayangin. Sudah terbalik dunia ini. Iya Bu. Ya sudah Pak Supir, saya cuman mau curhat kok. Iya Bu. Mumtaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah Najwa. Maaf, aku sudah mengganggu waktu ibu. Aku cuma tidak tega melihat ibu menangis sendirian di kamar ini. Enggak apa-apa Najwa. Bu, aku dengar dari Rehan, katanya ibu dan almarhum memiliki seorang putri. Apa ibu sudah menghubungi putri ibu? Mungkin hari ini sudah yang ke-100 kali. Ibu menghubungi dia tapi tidak pernah berhasil. Teleponnya tidak aktif semenjak dia pergi dari rumah ini. Dan ibu tidak pernah menemukannya. Memangnya kalau boleh aku tahu putri ibu pergi kemana? Ibu juga tidak tahu dia pergi kemana. Apa dia tidak pernah menghubungi ibu? Tidak pernah. Sama sekali. Kalau boleh aku tahu, memangnya apa yang menyebabkan putri ibu pergi tanpa pamit seperti ini, Bu? Mayang, dia mencintai laki-laki yang hubungannya ditentang oleh almarhum ayahnya. Dan dia nekat untuk melanjutkan hubungan itu. Dan ibu dengar kabar terakhir. Dia menikah dengan laki-laki pilihannya. Kenapa di rumah ini nggak ada foto putri ibu? Semenjak kepergian Maya, ayahnya marah. Ayahnya membuang semua foto-foto Maya. Ibu tetap berharap Mayang pulang sebelum almarhum ayahnya dimakamkan. Insya Allah.
Ibu yang sabar ya. Kehadiranmu dengan Rehan sangat menenangkan hati ibu. Terima kasih kalian mau hadir. Tak apa jadinya kalau kalian tidak ada di sini. Iya, Bu. Ibu yang kuat ya. Nggak enak juga. Kalau di rumah nggak ada Najwa yang bisa saya omel-omelin. Ngapain sih mereka mau menungguin jenazahnya Indra Syaputra? Ada apa itu? Ya, Ibu Priyanka, ada apa? Ibu Hilda ada di mana? Kamu nggak perlu nanya-nanya saya ada di mana. Pengen tahu aja urusan orang. Ada apa sih? Ibu Hilda, tolong ya, Ibu Hilda cepat datang ke rumah saya. Ini sangat penting, Ibu Hilda. Soalnya Rehan dan Najwa sekarang sedang melayat ke rumah mantan suami saya. Maksudnya Ibu Priyanka, Indra Syah meninggal? Iya. Dan tadi juga saya sempat melayat ke rumahnya. Terus di sana ada istri mudanya. Ya, saya maki-maki aja sekalian. Tapi sekarang saya jadi takut, Bu Hilda. Soalnya menurut orang-orang, selama 40 hari, arwah orang yang sudah meninggal itu masih berada di antara kita. Ibu Priyanka, jangan nakut-nakutin saya ya. Kalau Ibu Priyanka mau takut, takut aja sendiri. Bu Hilda, kok Ibu Hilda malah marah-marah sama saya? Saya tahu, bilang aja Ibu Hilda kalau datang sini juga takut. Jangan sembarangan ya. Dia pasti akan datang duluan ke rumah kamu. Arwah itu akan gentayangan di rumah kamu, nakut-nakutin kamu. Karena apa? Karena kan kamu yang lari duluan ke India ninggalin dia kan? Iya kan? Tidak akan, Bu Hilda. Indra Syaputra tidak akan datang kepada saya duluan. Yang pasti arwah Indra Syaputra akan datang ke Ibu Hilda duluan. Pasti. Hati-hati, Bu Hilda, ada di belakang tuh. Bu Priyanka. Ibu Priyanka. Ibu Priyanka. Halo? Dion, kamu ada di mana, Dion? Iya, Mini, aku udah mau pulang kok. Emangnya kenapa? Tadi Ibu Priyanka bilang sama Mami kalau Indra Syah, ayahnya Rehan itu meninggal dunia, Dion. Apa? Ayahnya Rehan meninggal? Halo, Dion. Ada apa? Sorry, Anita. Hari ini aku nggak bisa balik lagi ke kantor. Kenapa udah bosen kerja? Bukan gitu, Anita. Tapi aku harus menghadiri pemakaman bapaknya Rehan, Indra Syah. Ayahnya Rehan? Emang Rehan udah ketemu sama ayahnya? Iya. Dan sekarang aku sedang on the way ke sana. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, take your time. Kamu bilang sama dia aku turut berduka cita ya. Ya udah. Ya. Indra Syah udah meninggal. Sekarang tinggal Razak Abdurrahman. Semoga dia cepat-cepat meninggal juga. Biar nggak ada yang ganggu kekayaan aku.